Dari mulai hari ini kamu ngomong, saya udah bilang, saya nggak terima. Seperti pelet sama pesugihan itu ada nggak sih sejarahnya? Ada. Itu sebenarnya pocong itu bisa visual ketika foto kita memang ada yang Looks-nya kurang lebih seperti ini. Salah satunya? Ya. datang misal ke dukun, Yeah. ingin pemikat, ingin pengasihan, pengen mendapatkan ABCDFG. Pesugihan itu adalah cara ulama-ulama di zaman dulu untuk menghindarkan masyarakat dari kemusyrikan. Gue udah siapin beberapa foto dan juga video dari lokasi-lokasi yang katanya apa sih yang paling menakutkan dari ilmu itu gitu, entitasnya kah, tumbalnya kah, atau perjanjiannya? Ya kalau Bunda lebih ke perjanjian. Saya sadar bahwa sebagian besar ruqyah itu ya hanya tidak lebih dari sugesti. Kamu lihat, ke depannya nggak akan pernah ada cowok yang suka sama kamu atau bisa deketin kamu kecuali saya. Sampai kapanpun itu. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Guys, kalian pernah gak sih secandu itu sama satu makanan? Nah, gue belakangan ini tuh lagi ngefans banget sama satu sate viral yang jadi makanannya Gen Z kalau misalnya lagi lapar malam-malam. Yes, sate Taichan. Of course, sate Taichan langganan gue ada di daerah Jaksel ya. Biasanya dalam seminggu ya gue bisa lah 5 kali makan sate itu. Tapi gue selalu beli lewat online. Jadi gak tahu tuh gimana bentuk tempat aslinya. Ada satu hari di mana tim gue ini sempat datang ke sana buat nyobain experience makan langsung di tempatnya. Tapi kagetnya tempatnya itu tuh bener-bener tidak meyakinkan. But somehow orang-orang ini masih tertarik nih buat beli. Termasuk gue. Sampai akhirnya gue mikir, kok bisa ya kayak gitu? Nah, gue nggak mau ngejudge kalau misalnya mereka ini pakai aneh-aneh dan bla 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 gitu ya. Tapi gue jadi bertanya-tanya, apa iya ada warung yang beneran pakai penglaris? Dan ada satu hal yang ganjel juga nih di pikiran gue. Nggak ada hubungannya sama penglaris kayak yang tadi, tapi mungkin berkaitan sama satu praktik mistik lainnya. Yes, pelet. Belum lama ini ada satu tim gue yang melihat satu sosok bayangan pocong hitam. Dan bukannya gue so tahu, tapi based on pengalaman gue selama di DMS, kalau sosok seperti itu biasanya ngikut dari suatu tempat. Dia nggak sensitif, ya kan? Tiba-tiba dia ngeliat pocong. Itu sebenarnya pocong itu bisa visual ketika foto kita memang ada yang ada yang lilit pakai kain putih. Yang kita lihat biasanya pocong. Dan pas banget. Kejadian itu terjadi pas tim gua ini lagi pulang abis DLK, dinas luar kota dari Bogor. Nah gak cuma itu aja nih, katanya tim gua ini juga lagi sering ngerasain gelisah, geli-geli basah. Oh bukan ya? Bukan. Deg-degan dan juga bucin akut. Dan entah beneran bucin atau memang karena apa gitu ya. Well, karena kekepoan gua yang lumayan agak berlebihan gitu ya, gue jadi kepikiran nih buat angkat pembahasan ini di program Unseen. Nah akhirnya gue coba buat satu series yang khusus ngebahas tentang kedua praktik ini, pesugihan dan juga pengasihan. Dan selama 1 bulan kemarin di series special edition The Hidden Narrative of Unseen, gue udah coba buat menyelami sisi gelap dari dunia gaib, ilmu supranatural, dan juga praktik-praktik rahasia yang gak semua orang berani bahas tentang praktik pesugihan dan juga pengasihan. Dan menariknya, untuk mengetahui apa sebenarnya kedua praktik tersebut, gue mengundang beberapa orang yang gue rasa bisa menjawab rasa penasaran gue. Dan mungkin kalian juga ya terhadap kedua hal itu ya. Nah sampai akhirnya 4 orang inilah yang gue percaya bisa nemenin gue di Unseen series ini. Di episode pertama tentunya ada Mas Wisnu Hardana yang mengupas kedua praktik ini dari sisi spirit ilustrator. Lalu di episode kedua ada Bunda Ana Cike yang rela bongkar habis-habisan tanpa sensor dari sisi praktisi supranatural. Dan ada lagi nih ya, nggak kalah seru di episode ketiga. Karena ada seorang korban bernama Dewi. Ini memberikan kesaksian lumayan mengerikan ya. Tentang hidupnya yang hancur setelah dipelet seorang lelaki.
Dan di episode keempat ada Pak Guru Gembul yang datang untuk meluruskan dari sudut pandang agama dan juga akal sehat. So, malam ini gue akan ajak kalian mengingat kembali semua pembahasan yang sudah kita bongkar. Dan mungkin kalian akan melihat sisi lain yang selama ini luput dari perhatian. Bahwa kadang cinta dan harta bisa jadi kutukan. Baik dari segi mental maupun spiritual. Episode 1. Ya, di episode 1 ini banyak banget pertanyaan yang gue lontarkan ke Mas Nunu. Tapi ya mostly pertanyaannya lebih ke bagaimana penggambaran dari entitas yang berasal dari praktik pesugihan dan juga pengasihan ini. Well, sedikit gue rangkum dari jawaban beliau yang memang jawabannya based on hasil penelusuran kita di DMS dan juga pengalaman pribadi dari Mas Nunu. Mostly jawaban dari Mas Nunu, penggambaran sosok dari praktik pesugihan ini biasanya berbentuk seperti hewan. Contohnya kayak siluman kera, siluman ular, dan juga manusia setengah kuda. Terus juga ada juga entitas yang biasa diomongin orang-orang seperti genderuwo, pocong, atau kuntilanak. Dia Bang bilang sosok yang berhubungan sama pesugihan ya? Ya. Ya, looks-nya kurang lebih seperti ini nih. Salah satunya? Ya. Yang pelakunya buat perjanjian dengan sosok seperti ini. Looks-nya. Yang hampir kita temui adalah sosoknya kayak gini. Berarti bisa kita simpulkan nggak bahwa beberapa sosok yang orang-orang itu melakukan pesugihan, mereka ini berinteraksi sama sosok-sosok yang berhubungan badannya itu seperti binatang. Ini kan kalau dilihat itu kan kayak buto ijo tapi kayak King Kong juga tapi ada tanduknya. Yes. Betul. Nah, menariknya lagi, nggak cuma sesi tanya jawab juga, gue juga ngasih 3 tempat makan viral yang katanya ini memakai pesugihan. Gue udah siapin beberapa foto dan juga video dari lokasi-lokasi yang katanya terindikasi memakai praktik pesugihan untuk meningkatkan usaha bisnisnya. Oke, ini nanti boleh kita lihat. Kita lihat. Nah, ini tugas Mas Nunu sederhana ya, tapi berat. Kalau kalian mau lihat di mana aja tempat dan gimana hasil sensingnya dari Mas Nunu, apakah benar tempat viral tersebut memakai pesugihan? Kalian bisa mampir ke link yang ada di description box. Episode 2. Nah, di episode kedua ini pertanyaan dan juga jawaban yang gue tanyakan ke Bunda Ana ini sangat banyak dan lebih kompleks lagi ya. Karena memang pembahasan tentang ilmu pesugihan dan juga pengasihan ini udah jadi makanan sehari-hari beliau. Dan beliau pun masih membuka praktik buat menyembuhkan banyak orang yang ingin terbebas dari sihir gaib. Jadi kalau ditanya, apakah ilmu pesugihan dan juga pelet ini ada? Jawaban dari sisi supranatural adalah ada. Dan yang bunda tangani nih sekarang 3 orang itu, jadi mereka tuh datang misal ke dukun, ingin pemikat, ingin pengasihan, pengen mendapatkan ABCDFG. Tanpa si paranormalnya itu oknum paranormal itu menceritakan bahwa kamu tuh dinikahkan dengan jin. Bahkan Mas Wisnu dan juga Bunda Ana juga setuju kalau misalnya perbuatan gelap ini ada efek mengerikan atau karma yang akan didapat oleh si pelaku. Dan karma tersebut bisa saja menular sampai 7 turunan yang biasa disebut dengan karma sengkolo. Apa sih yang paling menakutkan dari ilmu itu gitu? Entitasnya kah? Tumbalnya kah? Atau perjanjiannya? Ya kalau Bunda lebih ke perjanjian. Karena kalau perjanjian itu kan bisa sampai 7 turunan. Nggak habis-habis. Itu yang dibilang karma buruk yang kita buat nanti untuk anak cucu kita yang susah itu. Jadi nantinya yang akan jadi karma sengkolo itu ke anak cucu kita, perbuatan kita yang sekarang. Oh, jadi si ini terikat gara-gara sebenarnya dia tidak melakukan. Iya. Terikat karena turun temurun. Yes. Kayak apa ya? Karma sengkolo, karma keluarga, karma leluhur yang sebenarnya itu bisa kita putus. Tapi bagi orang yang sudah terlanjur terikat kontrak pesugihan dengan perjanjian gaib akan susah untuk dilepas. Sedangkan orang-orang yang merasa terkena pelet masih bisa disadarkan dan menangkalnya secara mandiri dengan mandi air garam. Dan buat mengetahui ciri-ciri ataupun cara menangkalnya, ini Bunda Ana udah spill semuanya secara gratis lewat video yang ada di description box. Episode 3.
Mungkin ada aja yang masih kurang puas dengan jawaban dua narasumber gue sebelumnya. Atau mungkin ada yang mikir, ya elah paling juga cuman mitos. Tapi tunggu dulu guys. Ternyata ada beneran yang ngalamin dampaknya. Nah episode ketiga ini gue kasih kesaksian asli dari korban pelet yang udah diguna-guna sejak dia remaja. Sampai sekarang umurnya sudah 31 tahun. Ya kurang lebih sekitar 17 tahun lamanya. Nah gue nemu namanya Dewi. Ini namanya kita samarin ya. Dari question box yang kita buka di IG-nya Fadi Potret. Dan ternyata bukan cuma Dewi yang mengalami hal dipelet. Tapi juga ada beberapa korban lainnya yang juga merasa dirinya dipelet. Overall, cerita Dewi ini dilatar belakangi karena rasa cinta yang tidak terbalas yang diungkapkan dari si oknum lelaki ini. Dan juga perkataan Dewi yang bikin sakit hati. Aku bilang, ya emang itu kan, emang kita nggak seharusnya pacaran, aku bilang gitu. Terus tiba-tiba dia bilang gini, Bang. Oh oke, kalau kamu maunya kayak gitu. Intinya kamu harus tahu siapa saya. Kamu berarti nilai orang itu dari tampang, dari penampilan, dari kantongnya. Jadi menurut kamu saya ini nggak selevel sama kamu karena kamu anak orang kaya. Saya cuma tukang di rumahmu. So aku bilang nggak begitu om, cuman kan memang kenyataannya begitu kata gitu kan. Enggak katanya, sekarang kamu harus tahu. Dari mulai hari ini kamu ngomong, saya udah bilang, saya nggak terima. Kamu lihat, kedepannya nggak akan pernah ada cowok yang suka sama kamu, atau bisa deketin kamu, kecuali saya. Sampai kapanpun itu. Ditambah gongnya, Dewi ini udah berobat ke 9 orang pintar. Dan jawabannya semuanya sama. Bahkan Bunda Ana yang mendengar cerita sendiri dari Dewi, ini Dewi mengakui kalau misalnya masih ada energi jahat di sekitar Dewi. Dan yang dialami sama Dewi tersebut dengan ilmu gantung waris. Itu namanya. Tapi bagi kalian yang mau tahu lebih lanjut, apa sebenarnya ilmu tersebut dan bagaimana cerita selengkapnya, kalian mampir aja ke link yang ada di description box ya. Episode keempat. Nah episode keempat ini yang masih hangat-hangatnya buat kita bahas. Gue sengaja ngundang Pak Guru Gembul buat diajak diskusi nih soal ini. Supaya pandangan kita tuh gak melulu soal mistika. Karena dibalik semua kejadian mistis, ada aja penjelasan rasional yang bisa dibeberkan sebenarnya. Nah Pak Guru pun menjelaskan kalau memang ada sejarah mengenai praktik pelet ini. Praktik mistik ini sedikit ke tema kita nih ya. Seperti pelet sama pesugihan itu ada gak sih sejarahnya? Ada. Dan itu nyata. Dan beberapa di antara mereka sampai sekarang masih bisa kita gunakan. Misalkan bau badan. Ya dia pun mengaitkan kalau misalnya kebanyakan orang yang terkena pelet atau gangguan gaib lainnya, ini bisa diakibatkan karena memang sugesti atau masalah mental pada orang tersebut. Kalau misalnya pengalaman Pak Guru Gembul sendiri nih, pernah gak sih nemuin kasus orang yang terkait dengan ilmu pesugihan atau pengasihan? Pernah. Saya ngerukiah orang yang merasa dan mengaku dirinya dipelet. Nah dari situlah saya sadar bahwa sebagian besar rukiah itu ya hanya tidak lebih dari sugesti, tidak lebih dari hipnosis. Dan adanya praktik ini bisa aja karena permainan orang-orang yang mengaku sebagai orang pintar. Buat memperdaya orang lain yang psikologisnya ini lagi down misalnya. Orang-orang zaman dulu suka mengadakan tapa, tidak minum, tidak makan 3 hari 3 malam dan sebagainya. Kemudian dari situ dia bisa melihat penampakan misalkan ya. Itu sebenarnya adalah upaya manusia di zaman dulu gitu untuk memberikan penjelasan. Tapi mereka tuh belum memiliki metodologi ilmiah. Dan gak hanya itu, Pak Guru Gembul juga ini menjelaskan kenapa masyarakat Indonesia masih banyak yang tergoda dengan adanya praktik pesugihan dan juga pengasihan. Padahal resikonya besar. Nah ini pandangan Pak Guru sendiri seperti apa nih? Pesugihan itu adalah cara ulama-ulama di zaman dulu untuk menghindarkan masyarakat dari kemusyrikan. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya pesugihan itu jadi masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sangat suka cocokologi dengan spekulasi mistiknya, sangat kental dengan itu. Tapi intinya pesugihan itu sebenarnya awal mulanya adalah seperti itu, adalah masyarakat kita apa-apa tuh dipuja gitu ya. Ada pohon gede dipuja, ada batu gede dipuja, ada rumah gede orangnya dipuja, kan raja gitu. Ya semuanya aja dipuja gitu. Nah dan katanya tujuannya apa? Biar kita hidup berkah, biar kita hidup aman, tentram, damai.
Ya, please lah kalau misalkan mau hidup damai, tentram, aman, sejahtera ya kaya, jadi orang berkuasa, udah gitu. Tapi ini kan nggak mau malah melakukan hal-hal seperti itu. Makanya sengaja dikasih syarat-syarat yang secara logis nggak mungkin bisa diterima gitu. Jadi ya modus sebenarnya, modus orang-orang dulu tuh untuk menghindarkan kita dari mistisme yang berlebihan. Nah, jawaban dari Pak Guru Gembul ini benar-benar menarik nih dan membuka mata gua buat lebih rasional menghadapi hal ini. Ya, jadi kalau misalnya kalian pengen tahu selengkapnya, langsung aja cek di description box. Di sana lengkap ya. So, dari recap keempat episode ini, ada beberapa poin yang bisa gua ambil. Tapi bukan tentang percaya atau tidaknya dengan adanya praktik pesugihan atau pengasihan, tapi ini karena ini semua itu balik lagi sebenarnya ke pilihan kalian. Mau percaya atau enggak. Tapi yang jelas, cara kita sebagai manusia yang harus bisa menjaga diri biar gak mudah tergoda sama jalan-jalan pintas yang salah. Dan menahan diri dari tipu daya orang-orang yang mengaku pintar. Dan gak hanya itu saja. Perlakuan manusia sebagaimana mestinya, jangan sampai apa yang kalian ucapkan ini bisa menimbulkan dendam dan juga sakit hati. Intinya, hal-hal buruk dan mengerikan tidak akan terjadi jika iman, akal sehat, dan ilmu sains ini berjalan beriringan. So, kalian mau ambil jalan pintas atau jalan yang dipenuhi dengan usaha dan juga doa? Pikir berkali-kali sebelum terjerumus lebih dalam. Well, itu aja yang bisa gue sampaikan di recap Unseen series spesial ilmu pesugihan dan juga pengasihan. Again and again, kalau misalnya mau lihat lengkapnya per episode bisa cek di bawah ini. Dan kalau kalian mau nih, gue bahas praktik gaib lainnya, silakan drop di kolom komentar. Dan gue juga tetap menunggu cerita menarik dan serem tentunya dari kalian di email kita di vadipotret@gmail.com. Dan yang terpilih akan gue bacain di konten berikutnya.